Oke, kita lanjutkan hari yang ke-10. Hari yang ke-10. Lanjutan yang tadi. Hari ke-10, 8 Desember. Hari ini ia mendapat kursi roda. Setelah menghindari masalah itu minggu lalu, kami akhirnya pergi untuk bertemu dengan terapi di rumah sakit itu untuk mendapatkan sebuah kursi roda. Kukira kami sudah tahu sejak minggu lalu, tetapi memilih untuk menggolongkan keadaan Elena sebagai bagian dari akibat anestesi atau keletihan. Sekarang kami akhirnya mengakuinya bahwa penyebabnya adalah tumor itu. Tidak dapat dipungkiri karena ketika Elena bangun dan kami melihat tangan kanannya agak bengkok, sedangkan jemarinya tergulung ke dalam telapak tangannya. Seperti yang sering kau lihat pada pasien usia lanjut yang mengalami atrofi atau pengurusan sel. Ia memiliki karakteristik pembengkakan tangan kanan, telapak tangan mengering dan kulit jemari yang merekah. Kami terus melembabkan telapak tangannya dan mencoba menggerakkannya, tetapi tidak berhasil. Terapis itu mengatakan pada kami bahwa ia akan mulai melatih Elena hari Selasa depan. Tetapi rasanya itu terlalu lama. Demikian juga dengan terapi radiasinya. Untuk mengusahakan supaya tangannya tetap aktif, kami mulai mengisinya dengan mangkuk puding dan mendesaknya untuk makan sendiri. Sebenarnya ia juga berkeras untuk dapat tetap mandiri seperti yang kami inginkan. Walau tidak terlalu berguna untuk melakukan hal-hal lainnya, tangan kanannya adalah ukuran tepat untuk memegang mangkuk puding. Karena ia menggila puding coklat, maka tangan kanannya menjadi lebih sering digunakannya. Hari ini ia telah melahap 5 mangkuk puding coklatnya sendiri dan 3 mangkuk es krim melingkar coklat dan vanila. Kami berusaha memaksakannya untuk makan sayuran, buah, dan daging. Namun dengan kemampuan menelannya, sulit bagi kami untuk menyuruhnya makan tanpa harus tersedak. Lagi pula, sulit bagi kami untuk tidak memanjakannya sekarang. Ternyata kami tidak sendirian dengan seringkali masuk dan keluar dari ruang pemulihan dalam minggu ini. Para staf perawat telah mulai menyiapkan es krim melingkar sebelum Elena menjalani perawatannya. Hanya untuknya. Selama 6 tahun, Elena tidak menginginkan apapun selain es krim vanila. Sekarang yang ia inginkan adalah es krim vanila dan coklat melingkar. Sayangnya, rasa itulah yang mereka tidak miliki. Namun, hal itu tidak menghentikan para perawat untuk mencampur berbagai macam rasa es krim dan menyimpannya di dalam mangkuk khusus untuk Elena saja. Sekarang, ia tidak saja memiliki es krimnya sendiri, tetapi juga rak khususnya sendiri di lemari pendingin perawat hanya untuknya. Malam ini, Gracie tiba bersama nenek dan kakek dan melihat keadaan Elena yang paling buruk. Berjam-jam setelah keluar dari ruang operasi dan dengan pengaruh steroid membuatnya tidak gembira akan kehadiran teman. Namun kehadiran Gracie adalah yang paling ia perlukan. Gracie selalu mampu membuat Elena tertawa bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun. Dan hari ini adalah salah satu dari saat-saat Gracie beraksi. Pada akhir malam mereka tertawa dan bertengkar seperti biasa. Gracie bahkan mencoba untuk mendorong kursi roda Elena hilir mudik di gang, hingga akhirnya mereka menabrak dinding lift. Kukira mereka berdua memerlukan waktu bersama itu, walau Mom berpendapat lain. Sekali lagi, Brock benar dan aku salah. Hari ke-11, 9 Desember. Setelah 5 tahun berlalu, kami tidak memiliki foto keluarga, bukan karena kami tidak memiliki uang atau waktu, tetapi kami selalu mengira tahun depan adalah waktu yang tepat untuk membuatnya. Sebagai sebuah keluarga yang mematuhi jadwal, anggaran, namun senang juga menunda. Pembuatan foto keluarga bukanlah kepentingan utama kami.
hingga sekarang. Pagi ini akhirnya kami membuatnya 5 tahun terlambat. Kami berdandan dengan mengenakan pakaian pilihan yang kami lipat berdesakan di dalam tas kami 10 hari sebelumnya. Lalu kami pun harus memaksakan senyuman yang tidak kami rasakan di dalam hati kami. Kemudian terjadilah sesuatu. Kami seperti saling mengenali diri kami masing-masing sekali lagi. Pada foto itu kami melihat bahwa Elena masih memiliki senyuman yang mampu menularkan senyuman ke orang lain dan gayanya bagaikan seorang model. Sementara Gracie tetap sebagai penghibur dengan paras lucu yang khas dan kejengkelan jika dipaksa tenang seolah ada semut di dalam celananya. Mom selalu sebagai perekat keluarga dengan mata biru berbinarnya dan ketenangan yang anggun, sedangkan aku hanyalah seorang lelaki canggung. Selama 20 menit kami hidup seperti 2 minggu yang lalu, dari satu foto ke foto lainnya, dan mengenang sebuah keluarga yang memiliki semuanya, karena kami saling memiliki. Pengalaman itu adalah yang kuharapkan dapat kumiliki setiap tahun. Oh, betapa aku berharap dapat menoleh lagi ke belakang, ke beberapa tahun yang telah lalu dan berkata, lihat, betapa belianya dia ketika itu. Atau, ia tidak dapat duduk tenang ketika itu. Setiap foto menceritakan sebuah kisah masa-masa yang lebih bahagia. Sayangnya kami tidak membuat cukup banyak foto. Dan walau beban hari ini akan memudar menjadi apa yang kami akan temukan pada beban-beban kami besok, satu hal yang tetap jelas, cinta yang terpancar pada foto-foto itu akan membantu kami mengatasi tantangan apapun yang akan kami hadapi. Berfotolah. Hari ke-12, 10 Desember. Hari ini hanya ada aku dan Elena. Mom dan Gracie pergi setelah sarapan dan mulai bermobil selama 8 jam pulang ke rumah. Mom tidak mau pergi, tetapi dengan uang kami yang tinggal sedikit dan Gracie yang sudah harus bersekolah pada hari Senin, kami tahu kami tidak memiliki pilihan. Mengenang yang lalu, kami masih merasakan kegembiraan karena telah membuat keputusan yang baik. Jika saja ketika itu kami memutuskan untuk memberikan perawatan biopsi atau operasi, maka radiasi dan kemoterapi baru akan dimulai setelah Natal, dan itu akan terlambat. Kami telah melihat berkurangnya refleks tercekik dan tersedak pada Elena pagi ini. Yang pasti artinya prosedur makan melalui pipa harus dilakukan jika kami tidak melakukan radiasi besok. Semua perawat dan dokter mengatakan kepada kami bahwa mungkin keadaan Elena akan memburuk sebelum akan membaik. Dan keadaan ini akan berkurang ketika tumor itu sudah mengerut kira-kira dalam 2 minggu mendatang. Sedangkan kelumpuhan dan ketidakmampuannya berbicara apakah akan membaik atau tidak baru akan terlihat kemudian. Namun, kami telah memberitahunya bahwa penggunaan kursi rodanya hanyalah sementara saja. Pada awalnya ia tidak mau menggunakan kursi rodanya, namun sekarang ia menyukai kursi rodanya. Kupikir itu karena ia menyukai perhatian yang diperolehnya. Tetapi setelah 1 kali perjalanan ke toko makanan sendirian, aku tidak sabar untuk menjauh dari kursi itu. Jelas berbeda, hanya mendorong kursi roda dengan mendorong troli belanjaan dan kursi roda sekaligus. Setelah beberapa kali mencoba, kami akhirnya memarkir troli kami di ujung gang. Dan kami mengambil barang lalu meletakkannya di dalam troli, begitu saja, hilir mudik. Ketika itu aku akhirnya memutuskan untuk membeli yang penting saja roti dan yogurt, lalu menyatakan kami sudah selesai. Apa yang kami beli cukup untuk keperluan 1 hari. Hari ke-14, 12 Desember. Nama panggilan barunya adalah Fred. Setidaknya begitulah aku memanggilnya ketika ia mencoba mengabaikan dokter-dokter dan para perawat. Namun dengan panggilan itu ia selalu bereaksi.
Pertama-tama sebuah pukulan dengan menggunakan tangan kirinya yang masih bertenaga. Kemudian sunggingan senyum mulai mereka. Pada mulanya aku memperkenalkan dirinya sebagai Fred George ketika pengemudi bis bertanya tentang namanya dan ia menjawab dengan menyembunyikan wajahnya dengan tangannya. Aku tidak ingin membiarkan dirinya memulai hari dengan perasaan yang tidak nyaman. Sejak itu nama Fred menetap. Ia adalah Fred bagi petugas penerima tamu, perawat-perawat di bagian radiasi, dan siapa saja yang mendengarnya. Ketika itu gadis remaja kecilku mulai marah. Pukulannya semakin keras, begitu juga senyumannya. Aku tahu itu hanyalah masalah waktu. Catatan kegiatan harianku kutulis dengan sangat baik. Sikapnya positif, ia sama sekali tidak ketakutan ketika menjalani terapi radiasi. Aku sangat bersyukur karenanya. Aku masih menangis ketika melihatnya dibius. Lalu ia mulai berlatih berbicara di kelas terapi berbicara. Kelas ini pun bukanlah hal yang menyenangkan. Bagi seorang gadis yang sudah tidak mengucapkan satu kata pun selama 4 hari. Kata-kata itu tidak jelas atau bahkan keras, namun itu juga sebuah usaha. Kemudian secepat mulainya hari-hari kami di rumah sakit berakhir, tetapi betapapun ia sangat ingin beristirahat. Ia juga sangat ingin melihat hewan-hewan, maka kami pun berangkat ke kebun binatang. 40 menit kemudian perjalanan kami berisi dengan, "Oh, lihat kuda Nil itu. Oh, jerapah itu. Oh, lihat singa itu. Oh, lihat penguin." Sudahlah, mereka tidak akan bisa keluar. 30 detik untuk setiap binatang tidak cukup bagimu untuk berpikir, terutama dengan awan badai yang mulai menggantung di atas kepala kami. Kemudian kami melihat panda, atau aku harus mengatakannya begitu, panda. Secara pribadi aku tidak mengerti apa daya tarik panda. Mengapa mereka harus memiliki rumah mereka sendiri, tali-tali sutra mereka sendiri, dan monumen mereka sendiri, sementara gajah-gajah malang lainnya tidak memiliki apapun kecuali rumah bau mereka? Tidakkah seharusnya burung merak itu memiliki area tenangnya sendiri? Tampaknya aku hanyalah sebagian kecil. Ada yang mengganggu itu beraksi, jadi bikin aku tersenyum. Maaf ya. Tidakkah seharusnya burung merak itu memiliki area tenangnya sendiri? Tampaknya aku hanyalah sebagian kecil saja, sedangkan sisanya di seluruh dunia terkagum-kagum pada beruang dicat hitam putih itu. Termasuk putriku. Demi panda ini kami harus meluangkan waktu 10 menit penuh mengagumi mereka. Artinya kami harus bergegas melewati kandang-kandang zebra, gorila, dan hewan seperti antelop dengan garis-garisnya. Kurasa setiap kebun binatang memiliki hewan ini, namun tidak seorang pun tahu apa namanya. Sehingga kami tidak kehabisan waktu. Elena tidak peduli. Hewan-hewan ini layaknya mendapatkan tempat khusus di dalam kepalanya, sehingga ia harus menekankan hidungnya pada kaca dan mengharuskannya naik sedikit dari kursi rodanya. Lalu terkembanglah senyuman itu. Lalu terdengar kalimat, "Dad, foto dong." Maka ia kembali menjadi Elena lagi. Aku menjadi lebih suka panda sekarang. Dari situ kami beranjak keluar gerbang menuju ke mobil kami, tetapi berjumpa dengan 3 lelaki amis yang mengunjungi seorang pasien di rumah sakit. 3 jam sebelumnya mereka juga berjalan-jalan ke kebun binatang dan sekarang ragu-ragu ketika melihat awan badai menggantung di atas mereka. Maka dalam kebijakan kami yang terbatas, kami harus merusak kebiasaan ketiga lelaki amis itu dengan menawari mereka tumpangan mobil kembali ke rumah. Menurut Elena, hal itu lucu sekali. Aku tidak yakin apakah ia mengerti tindakan ganjil ini, tetapi ia terus saja tertawa. Ketika kami berangkat, salah satu tamu penumpang kami berkelakar, "Aku yakin kalian pasti belum pernah mengajak naik mobil orang amis." Maka tawa Elena pun meledak lagi dan terus begitu di sepanjang perjalanan pulang. Selama perjalanan itu Elena terus tertawa ketika duduk berhimpitan dengan 3 orang lelaki amis di bangku belakang gerobak itu.
Jika ada kesempatan untuk berfoto, aku akan memfoto mereka. Seandainya saja baterai kamera aku memungkinkannya. Oh ya, sudahlah, hal semacam itu sering terjadi. Aku akan memfoto mereka lain kali. Hari yang ke-15 di video yang selanjutnya. Oke, thank you. Bye-bye.